Masih ada Pak, banyak Pak. Semalam udah beli kaset 3. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut berpuji kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa hari ini kita masih bisa diberikan kemampuan, diberikan kekuatan hati dan diberikan kekuatan mental untuk kita bisa mengikuti mempelajari ilmu yang nanti kita akan dapatkan di acara persegi ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang nanti kita akan dapatkan juga mempunyai satu bekal buat kita, lebih-lebih kita bisa pakai nanti pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas-kelas. Dan tentunya pembelajaran yang kita akan dapatkan ini adalah kita pergunakan seutuhnya untuk kemajuan pendidikan, terutama yang berfokus kepada murid sebagai lini terdepan dari pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengambil tema yang cukup menarik ya. Tema yang akan diberikan dari kegiatan kita hari ini adalah bahwa teknologi yang kita akan gunakan ini mudah-mudahan bisa kita gunakan sebagai teknologi yang berkesinambungan di dalam pembelajaran. Jadi diharapkan nanti ujungnya adalah kita bisa menggunakan teknologi ini secara tepat guna yang akan nanti disampaikan oleh para narsum kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah mengambil judul, judulnya itu adalah, sebentar, teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan prinsip pengembangan instruksional dan teknologi digital yang sesuai dengan strategi instruksional pembelajaran. Jadi diharapkan nanti kita betul-betul memahami bagaimana teknologi itu bisa terpaut dengan kriteria dari instruksi pembelajaran yang kita miliki. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa kita ceritakan kepada teman-teman bahwa kita mempunyai PMM dari GCE Banten. Kita ajak untuk bergabung, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Kali ini kita akan ditemani oleh narsum kita. Yang pertama itu adalah Ibu Putri. Sebentar, saya kasih slide-nya. Mana dia? Belum hadir, belum tampak ya? Belum, Pak. Ya, sebentar. Ini kok bisa belum? Maaf, Bapak dan Ibu. Ada juga ya? Nah, ini deh. Belum, ini deh. belum muncul. Belum ada, Pak. Oke. Sudah ada? Apa yang ada sekarang? Belum. Sekarang udah ada? Belum, juga Pak. Ada, Pak. Belum, Bapak. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau belum ada juga, Sudah saya bacain aja. Hah? Ya, nggak apa-apa, bacain aja, Pak. Saya bacain aja. Apa yang tampil di depan saya itu? Oke, saya bacain aja. Namanya Ibu Putri DF. Nanti tanyain sendiri ya, apa itu DF-nya. Karena di sini disingkat DF, saya takut salah. Dari SDN Gladak 2 Pamekasan. Ya, muncul Pak, muncul. Oh, udah muncul. Alhamdulillah. Oh, sudah, Pak.
Pengalamannya adalah guru teladan tahun 2015, instruktur nasional program keprofesian berkelanjutan tahun 2016 sampai 2019, instruktur nasional program peningkatan kompetensi pembelajaran dari tahun 2019-2020, pengajar praktik program guru penggerak angkatan 5, sahabat rumah belajar tahun 2022, STEAM and STEM, Holik. Lalu ada jadi Master Trainer, Wardah Inspiring Teacher, Orbit Guru Merdeka dari Microsoft Certified Educator, Guru Binar, Simpologi, Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi, Pendamping Sekolah Penggerak Kabupaten Pamekasan tahun 2023. Dan pendidikannya adalah Universitas Surabaya D2 PGSD dan Universitas Terbuka S1 PGSD. Super sekali ya. Dan segitu banyak kegiatannya, Ibu Putri masih bisa menyempatkan untuk hadir menemani kita. Yang dia mempunyai slogan adalah, saya berkeliling dengan mereka yang berpikir dan membicarakan tentang ide dan masa depan, bukan mengenai orang lain. Dan pengetahuan tidaklah cukup, maka saya harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Super sekali. Jadi supernya sekali. Oke. Yang kedua adalah kita nanti akan ditemani juga oleh narsum yang kedua, yaitu Bapak, mana dia? Narsum yang kedua adalah Pak Andika. Pak Andika punyanya nih. Pak Andika. Pak Andika juga seorang guru yang hebat ini ya. Jadi Pak Andika itu pengalamannya itu praktisi seni budaya dan teknologi, guru SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan, guru penggerak, influencer platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka, Duta Kanva Indonesia, Duta Kivin, finalis Duta Teknologi tahun 2022, Google Certified Trainer L3, ini udah L3 ya, Articulate Storyline Trainer, STEAM and STEM Holic, Orbit Guru Merdeka dari Certified Educator, Content Creator, Creator Starla, dan Simpologi. Oke. Beliau juga mengatakan bermimpi merupakan cara terbaik untuk memulai semuanya. Berpikir dalam mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia. Dan konsisten menyulut pelita dalam hati yang disebut iman dan ihsan. Super sekali ya. Iman dan ihsan. Ihsan itu kan tingkatan tertinggi dari iman kita ya. Oke, subhanallah. Ini narsum kita super ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sudah paparkan. Untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti ya. Oh ya, jangan lupa nama saya Hasanuddin, saya dari SMP 4 Kota Tangerang. Saya bergabung di GCE Banten bersama dengan Ibu Ade Misteri dan Ibu baiklah, Bu Putri udah siap? Kita langsung on saja. Mana Ibu Putri? Sudah, Pak. Sudah. Belum ada Baik, suaranya. Bapak, Ibu. terima kasih atas Wah, waktunya. ya. Silakan Ibu dengan setengah hati. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas bagi saya. Jelas, Ibu. Karena di sini mendadak hujan petir. Dari tadi cerah. Izin share screen. Silakan Ibu.
Apakah sudah tampil? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir di ruang Gmeet maupun di channel YouTube. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang rasanya saya bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu di seluruh Nusantara, baik yang tergabung di ruang Gmeet ini maupun di live YouTube. Mengutip dari Brett Henry, guru yang baik dapat memberi harapan, merangsang imajinasi, dan menambah rasa cinta untuk belajar. Perkenalkan, saya Putri Dwi Febrianti dari SDN Gadat Anyar 2 Pamekasan, Jawa Timur. Dalam waktu 40 menit ke depan, kita akan belajar bersama dan membahas mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan prinsip pengembangan instruksional dan teknologi digital yang sesuai dengan strategi instruksional pembelajaran. Sebelum kita ke materi, kita akan seru-seruan dulu ya Bapak Ibu. Kita akan bermain dengan Kahoot. Izin share screen. Baik, Bapak Ibu nanti bergabung ya. Oke. Bapak Ibu bisa menyiapkan handphonenya, kita akan bermain Kahoot. Oke. Nah, ini pinnya Bapak Ibu. Silakan bergabung. Saya bagikan di kolom chat untuk password-nya. Apakah sudah tampil? Belum. Linknya belum. Tidak ada link. Sebentar. Di kolom chat. Sudah Ibu. Ya, ini sudah banyak yang bergabung, 18 orang. Sudah 19 orang ini yang tergabung. Banyak deh.
Bu Putri itu mau gabung gimana Bu pencetnya Bu? Iya Bapak. Bu Putri itu mau gabung gitu pencetnya, karena nama saya belum ada Bu. Mohon maaf, gimana? Nama saya belum ada kok digabung tuh Bu. Bapak atas nama siapa? Sugiarto Bu Putri. Oke. Ini 23 orang yang bergabung. Iya. Nama saya belum ada Bu. Di Android-nya sudah muncul Pak? Di sini udah Bu nih, udah Zoom ikut Zoom. Tapi namanya belum ada. Sugiarto Bu. Itu teman saya udah ada Bu, Ati. Sri itu udah ada. Mungkin di-reload Pak? Di-refresh? Pak Sugiarto udah masuk ke link Kahoot-nya belum, Pak Sugiarto? Oke, itu link yang di kolom chat. Chat. Pak Sugiarto belum nyanyi kali. Tinggal klik itu. Waduh, enggak. Yang di mana nih Bu? Nggak tahu nih saya. Chatnya. Kalau Di enggak, kolom chat Pak, di kolom chat kan ada linknya, saya sudah bagikan. Bapak tinggal klik itu aja. linknya yang apa nih, warna apa nih Bu? Yang kahoot.it. Ya, Kahoot.it. IT. Itu langsung masuk ke form kami, ketik nama Bapak, kemudian oke, go. Waduh, nggak ada. Sudah 26 peserta ini yang sudah masuk. Nggak ada Bu Putri. Dicoba lagi Pak, Ya. Pak Giarto. Ya Bu. Sudah 30. Mana nih pencetannya? Oke Bapak Ibu, kita ambil Nyanyi lagi lagu. mulai ya. Itu tolong tuh Bu sama itu Bu Ati, Lagu Bu Ati. itu Pak Sugiarto. Bu Ati dimasukin Bu Ati, Pak Sugi. Tolong Bu Ati. Coba Bu Sudah bergabung lagi Bu. mulai ya Bapak Ibu ya, sudah 33 peserta ini. Pak Coba, Bu, Sugiarto dibuka. tapi lalu mencoba lagi Pak ya, di linknya itu Pak. Iya Ibu. Kahoot.it, Iya kemudian Bu, nggak apa-apa. masukkan Iya Bu. PIN-nya. Oke, kita Iya mulai. benar. Oke. Silakan Bu. Dua, satu. Oke. Jadi ya. Oke, ini ada 11 orang yang menjawab benar. Oke, next. Siapa yang tertinggi? Bapak Ahmad. Oke, berikutnya. Ayo Bapak Ibu. Alat yang membantu mempermudah pekerjaan kita disebut apa? Oke. 3, 2, 1. 17 orang yang menjawab benar. Teknologi. Siapakah yang berada di posisi teratas? Mr. Rahman sekarang digeser ya. Berikutnya, manakah yang termasuk teknologi rendah? Wah, mudah sekali nih. Teknologi rendah. 3, 2, 1. 15 orang yang menjawab benar, 2 yang masih salah. Teknologi rendah ya Bapak Ibu. Siapakah posisi pertama? Bapak atau Ibu Kodri nih. Oke, berikutnya. Manakah yang termasuk teknologi tinggi? Nah, kebalikannya nih. Oke, terjawab semua. 31 yang benar. Siapakah posisi pertama saat ini? Bapak Kodri. Oke, berikutnya.
Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi di kelas antara lain. Ini yang perlu dipertimbangkan. (15 orang yang menjawab benar. Apakah posisinya tergeser? Wih, masih bertahan Pak Kodri, Mr. Rahman dan Ibu Eli Wahyuni, Bapak Yasin dan Bapak Sapri. Berikutnya, soal ke-6. Dalam membuat pilihan teknologi, guru harus menganalisis 8 orang yang menjawab benar. Siapakah yang di posisi pertama? Masih bertahan Bapak Kodri atau Ibu Kodri ini. Berikutnya, kita hanya bisa menggunakan akun Belajar ID untuk mendaftar akun Canva Pendidikan. Betul apa salah? True or false? Masih banyak yang merah. Siapakah di posisi pertama? Tetap Kodri. Bukan pendidikan ya. Soal berikutnya. Fitur quizzes yang membantu kita membuat quiz dengan scan barcode adalah lagi viral ini. Akankah masih ada yang salah? Waduh, masih ada yang salah. Iya, 15 orang yang menjawab benar. Masih posisi bertahan Bapak Kodri. Berikutnya soal ke-9. Classroom dapat diintegrasikan dengan Canva dan Quizzes mode kertas. Betul apa salah? (27 orang yang menjawab benar. Siapakah posisi yang pertama? Masih, wow, ini nilainya jauh ya, sudah 7.000. Pertanyaan terakhir. Classroom hanya bisa memberikan nilai akhir siswa setelah kuis menggunakan Quizzes. Benar apa salah? Oke, 14 orang yang menjawab benar. Masih 18 yang menjawab salah. Siapakah tertinggi di posisi ketiga? Bapak Ahmad Yasin. Yang kedua, Ibu Iva. Dan yang posisi pertama adalah siapa ini? Wow, Bapak Kodri. Oke, sebagai apresiasi untuk yang juara pertama akan dapat souvenir dari saya. Bapak Kodri nanti bisa japri ke saya ya Pak ya. Asik. Bagi-bagi ya Pak Kodri ya. Dan ya Bapak Ibu ya. Dapat Bu. Ya. Suara saya mudah-mudahan tidak terganggu dengan bunyi petir ya Bapak Ibu. Soalnya di sini hujan deras, lengkap dengan petirnya ini yang menggelegar. Baik Bapak Ibu. Gimana nih, seru nggak? Pertemuan awal kita seru? Atau masih kurang seru lagi? Seru. Seru sekali Ibu, sangat seru. Iya Bapak Ibu, soalnya kan kita nih jam-jam rawan ya, jam ngantuk, apalagi bulan puasa gini, biasanya pada lemes gitu ya. Nah, kita nih biar nggak ngantuk, biar semangat. Wah, terima kasih. Nah, dari asesmen awal ini Bapak Ibu, kita akan
Kahoot itu Bapak Ibu bisa kita gunakan sebagai asesmen awal kita kepada peserta didik, seperti hanya saya ya, memberikan asesmen awal kepada Bapak Ibu tentang materi kita pada siang hari ini. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar bersama, ya gitu Bapak Ibu ya, tentang keterampilan instruksional pemanfaatan teknologi digital dalam mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mempelajari atau sudah lebih tahu dulu nih tentang instruksional ini. Nanti kita bisa sharing-sharing bersama ya Bapak Ibu. Nah, sebagian besar dari kita pastinya tidak lepas dari penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam kelas. Teknologi yang kita gunakan bisa saja berjenis teknologi rendah atau sederhana dan juga teknologi yang tinggi. Seperti apa sih teknologi sederhana? Ya, seperti yang ada di layar, teknologi rendah itu bisa berupa pena, kertas, atau lembar kerja. Sedangkan teknologi yang tinggi itu bisa seperti komputer, laptop, gadget, papan tulis interaktif, internet, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Bisa juga e-book. Nah, kalau di sekolah saya, nah mungkin di sekolah lain ada yang sama atau tidak. Kalau di sekolah saya Bapak Ibu, sekolah kami mengizinkan kepada murid-murid untuk membawa gawai mereka sendiri untuk kegiatan kelas. Karena alat-alat tersebut seperti halnya sumber daya lainnya dapat membantu penyampaian instruksi guru. Tapi alat-alat tersebut hanya akan efektif di tangan guru yang terampil dan cakap. Penggunaan teknologi yang tepat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip dan keterampilan desain instruksional guru yang baik. Lalu bagaimana sih prinsip teknologi yang baik gitu ya? Nah, ada 5 faktor Bapak Ibu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi yang tepat di dalam kelas atau dalam pembelajaran. Yang pertama, kita harus memperhatikan segi efisiensi. Apakah teknologi ini mudah dan praktis digunakan, bisa meningkatkan kemampuan guru, dan mengurangi biaya, tapi tanpa mengurangi kualitas belajar mengajar dan hasil belajar. Faktor berikutnya yaitu fleksibilitas. Perlu dipertimbangkan juga apakah teknologi ini fleksibel, mudah digunakan untuk berbagai pembelajaran atau tidak. Faktor yang ketiga adalah interaksi. Apakah teknologi yang kita gunakan dapat meningkatkan interaksi siswa dengan guru atau jangan-jangan malah memutus interaksi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor aksesibilitas, yaitu teknologi dapat membantu siswa mengakses kebutuhan belajar dan menjangkau seluruh siswa. Itu juga perlu dipertimbangkan. Dan faktor yang terakhir adalah relevansi. Apakah penggunaan teknologi ini relevan dengan kurikulum yang digunakan, dengan capaian pembelajaran yang sedang dikembangkan atau malah tidak? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi tidak asal menggunakan begitu ya. Jadi tidak asal menggunakan atau memilih teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini ada ilustrasi di sebuah kelas begitu ya. Mungkin ini kondisi kelas kita zaman dulu sebelum kita menguasai teknologi. Ada ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang guru di dalam kelas ingin menggunakan proyektor, namun beliaunya tidak bisa. Lalu bertanya nih kepada anaknya, kepada siswanya, ini gimana ya kok nggak bisa nyambung ke proyektor gitu. Kemudian si guru bertanya kepada muridnya, apakah ada anak-anak yang mengerti, anak-anak ada yang mengerti mengoperasikan atau menggunakan proyektor ini gitu. Dan ternyata
Di antara murid pun juga belum ada yang bisa menggunakan. Wah, saya juga nggak ngerti, Pak. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas yang berupa proyektor di contoh ilustrasi ini akhirnya tidak bisa digunakan, Bapak Ibu. Kenapa? Iya, karena kurangnya keterampilan instruksional guru. Secanggih apapun teknologi yang ada, jika kita tidak bisa menggunakan dengan tepat, kita kurang memiliki keterampilan institusional, maka teknologi tersebut tidak akan membantu kita, Bapak Ibu. Karena kurangnya keterampilan instruksional guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, maka keberadaan teknologi yang seharusnya bisa membantu kita dalam pembelajaran akhirnya tidak optimal, bahkan tidak bisa digunakan, Bapak Ibu. Nah, untuk itu ketika kita guru merancang dan mengembangkan pembelajaran, penting untuk memahami strategi instruksional yang tepat untuk menyelaraskan pemilihan teknologi di dalam kelas. Guru harus membuat pilihan teknologi dengan menganalisis beberapa poin. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Ini yang perlu dianalisis. Capaian pembelajarannya seperti apa yang sedang dikembangkan, begitu ya. Next. Kemudian yang perlu dianalisis lagi adalah kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik ini seperti apa? Itu yang harus kita analisis, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah konteks instruksionalnya seperti apa juga. Nah, ini perlu juga kita perhatikan dan dianalisis. Dan yang terakhir adalah konten atau materi yang akan kita ajarkan. Pemilihan teknologi kemudian dapat ditentukan berdasarkan karakteristik yang paling mencerminkan strategi instruksional dan model penyampaian. Tentunya dalam pemilihan teknologi ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita harus juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diberikan oleh teknologi tersebut. Nah, di sini nih ada 5 faktor ya Bapak Ibu ya yang dapat dipertimbangkan untuk memilih teknologi tadi. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, strategi instruksional atau model pembelajarannya. Tipe teknologi, serta kelebihan dan kekurangan teknologi. Nah, ini ada tabel ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di tipe teknologi ini kita kembangkan lagi, kita pilah lagi tipe teknologi yang kita gunakan ini teknologi rendah atau teknologi tinggi. Nah, ini ada contoh tabel. Di sini kita akan menganalisis perencanaan pembelajaran dengan capaian agar siswa mengetahui 38 ibu kota provinsi di Indonesia. Itu capaiannya. Kemudian karena kognitifnya informasi verbal, mohon maaf Bapak Ibu ya jika sambil terganggu bunyi petir. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan model pembelajaran instruksinya secara langsung seperti apa dan pembelajarannya berbasis apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini jelas di tabel ini ya. Capaian pembelajarannya mengetahui 38 ibu kota provinsi. Strategi instruksionalnya atau model pembelajarannya adalah instruksi langsung yang berupa presentasi dan latihan terstruktur. Kemudian
pembelajarannya berbasis permainan. Nah, ini jelas Bapak Ibu. Jadi ini kita perlu persiapkan dulu di awal sebelum kita belajar bersama murid. Bu Putri, kalau ada yang mau bertanya Kemudian apa langsung? teknologinya seperti apa yang kita gunakan? Tipenya yang mana? Nah, ada dua Bapak Ibu, teknologi rendah dan teknologi tinggi. Teknologi rendah kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kapur dan papan tulis atau spidol, whiteboard gitu ya. Kemudian juga slide PowerPoint. Atau juga menggunakan lembar kerja dan permainan papan. Sedangkan untuk teknologi tingkat tinggi, teknologi tingginya kita bisa menggunakan SlideShare dan Google Form. Kemudian untuk permainannya kita bisa menggunakan Prezi, Quizizz atau e-games ya. Kelebihannya Bapak Ibu, untuk teknologi rendah kelebihannya tersedia dan mudah digunakan. Pastinya di tiap-tiap kelas sudah ada ya papan tulis, kapur ataupun spidol. Pastinya sudah ada. Itu mudah digunakan dan sudah ada begitu ya. Untuk lembar kerja pembelajarannya ya, pembelajaran berbasis permainannya ini bisa menggunakan lembar kerja atau permainan papan. Kenapa ini? Apa ini kelebihannya? Terjangkau dan mudah tersedia. Sedangkan untuk teknologi yang tinggi, penggunaan SlideShare atau Google Form itu bisa digunakan kembali. Itu kelebihannya. Jadi kita membuatnya hanya satu kali tapi bisa digunakan berulang-ulang begitu ya Bapak Ibu. Kemudian jika kita menggunakan permainannya ini berupa e-game, Quizizz atau Prezi, nah itu bisa gamenya itu interaktif, dua arah dan atau berbagai arah ya Bapak Ibu. Tapi di samping ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Untuk kekurangan teknologi rendah ini, jika sering digunakan, siswa akan terasa bosan, gitu ya. Kemudian penggunaan lembar kerja yang berupa kertas atau permainan papan bisa jadi kurang ramah lingkungan. Sedangkan untuk yang teknologi tinggi, kekurangannya adalah harus terkoneksi internet. Nah, ini modal utamanya adalah internet Bapak Ibu. Kemudian untuk yang gamesnya, permainannya bisa membutuhkan biaya lebih tinggi atau dari harga awalnya dan juga lisensinya, butuh lisensi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menggunakan game yang interaktif itu pastinya kembali yang tadi modalnya, modal internet, paket data, begitu ya Bapak Ibu. Oke. Next. Oke. Nah, setelah kita mempelajari langkah-langkah penentuan atau membuat tabel analisis, lalu bagaimana nih kita menerapkannya? Larson dan Locke pada tahun 2014 mengembangkan proses 4 langkah untuk membantu guru merancang instruksional membuat pilihan teknologi. Yang pertama, pemeriksaan peserta didik. Kedua, pemeriksaan konteks dan capaian pembelajaran. Ketiga, pemeriksaan instruksi termasuk strategi dan kemampuan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan kedalaman dan keluasan konten. Pasti maksudnya? Yang pertama, pemeriksaan peserta didik. Nah, kita harus mengetahui dulu profil siswa kita seperti apa, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki itu bagaimana, kebutuhannya apa saja peserta didik kita, minatnya di mana, kemudian tujuan mereka tuh bagaimana dan seperti apa gaya belajarnya mereka. Misalnya nih, gaya belajarnya peserta didik kita visual dan auditori, maka yang cocok kita gunakan, yang saya rasa cocok untuk digunakan adalah dalam bentuk
video pembelajaran karena visual dan auditori gitu ya. Maka kita bisa menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajarannya begitu Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan 3 domain dari taksonomi Bloom. Seperti yang sudah kita ketahui, kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif merupakan tolak ukur penilaian perkembangan siswa yang mengacu kepada proses berpikir dan kemampuan rasional siswa. Sedangkan aspek afektif berkaitan dengan emosional atau emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, dan minat serta sikap terhadap sesuatu hal. Sedangkan aspek psikomotor yaitu merupakan area keterampilan yang melibatkan fisik. Nah, penentuan capaian pembelajaran berdasarkan ketiga aspek ini akan membantu kita dalam mempertimbangkan pemilihan teknologi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa strategi instruksional, lalu diselaraskan dengan kemampuan pedagogi. Ada banyak Bapak Ibu strategi instruksional yang dapat kita terapkan. Tapi pada prinsipnya, strategi instruksional yang dipilih harus memenuhi kebutuhan siswa dan sesuai dengan hasil belajar yang kita inginkan atau kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa kedalaman dan keluasan materi yang akan disampaikan dalam kelas. Pastikan media yang dipilih dapat mengcover penyampaian materi dari berbagai aspek. Misalnya nih, pemilihan bentuk media bahan ajarnya dapat disajikan dalam bentuk teks, audio, video, animasi, atau berupa praktek, Bapak Ibu. Nah, dalam strategi instruksional nih ada 5 ya, ada instruksi langsung, bisa berupa presentasi, lembar kerja. Di strategi pembelajaran aktifnya, bisa menggunakan sistem respon siswa, kemudian pembelajaran berbasis permainan. Di asesmen, ada penilaian formatif dan sumatif, portofolio, umpan balik, atau pemeriksaan diri. Sedangkan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif bisa berupa brainstorming, pembelajaran kolaboratif, diskusi, peer learning, media sosial, atau komunitas pembelajaran. Dan yang kelima adalah membuat dan bekerja. Bisa menggunakan studi kasus, pemetaan konsep, instruksi multimedia, atau digital storytelling. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang direct instruksional atau instruksi langsung. Pada strategi pembelajaran aktif, ini mencakup semua jenis strategi instruksional yang mengharuskan siswa untuk menghafal informasi dan fokus mengembangkan pemahaman konseptual. Kegiatan yang dapat dilakukan ialah bisa berdiskusi, berdebat, menulis, dan berkreasi. Tidak ada batasan. Untuk pembelajaran aktif ini tidak ada batasan Bapak Ibu, karena dilakukan di dalam kelas, dilakukan secara tatap muka, boleh juga dengan daring, dan dapat diselesaikan dalam bentuk kelompok besar atau kelompok kecil, bahkan secara individu. Jadi kita dapat menggunakan berbagai teknologi untuk menunjang strategi belajar ini. Misalnya kita bisa menggunakan papan tulis yang sudah tersedia, menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard saat kita presentasi, dan juga bisa menggunakan proyektor. Kita juga bisa membuat lembar kerja ataupun aplikasi Zoom di dalam kelas daring.
Kemudian strategi berikutnya Bapak Ibu adalah strategi asesmen. Nah, asesmen ini sudah tidak asing ya, apalagi di kurikulum Merdeka nih sudah sering kita lakukan atau sering kita dengar tentang asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Untuk penilaian formatif, kita bisa melakukan pengecekan pemahaman siswa untuk melihat yang diketahui siswa ataupun yang belum. Nah, proses ini, asesmen formatif ini berlangsung selama instruksi. Sementara untuk sumatif berlangsung setelah instruksi. Maksudnya bagaimana? Formatif ini penilaian dalam proses ya Bapak Ibu ya, dalam proses pembelajaran. Sedangkan sumatif ini di akhir pembelajaran. Biasanya guru dapat memberikan kuis sederhana kepada siswa dan bisa menggunakan berbagai platform pembuat kuis ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya lakukan tadi. Ada Quizizz, ada Gform, ada PowerPoint, audio atau video, Microsoft Office, WordPress, dan LMS. Jadi banyak platform yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Berikutnya adalah brainstorming. Nah, ini merupakan pembelajaran aktif di mana guru mengajukan pertanyaan atau masalah. Dan siswa menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin dalam kerangka waktu yang ditentukan. Kegiatan seperti ini Bapak Ibu dapat didukung oleh berbagai media, mulai dari media sosial, gambar, dan video. Kolaborasi dapat didukung oleh teknologi. Misalnya nih kita menggunakan Padlet, OneDrive, atau Google Drive. Kemudian untuk diskusi kita bisa menggunakan secara daring melalui chat room atau ruang obrolan di LMS, atau juga kita bisa menggunakan WhatsApp group ya, WA group kelas. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah pemetaan konsep. Jenis pembelajaran ini merupakan jenis pembelajaran aktif yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan hubungan antar konsep. Siswa bisa membuat peta konsep dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Nah, pemetaan konsep ini didukung oleh teknologi seperti kertas, boleh dengan papan pintar, atau aplikasi pemetaan seperti Jamboard dan Canva. Nah, Canva nih yang sedang booming saat ini digunakan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tuh menggunakan atau membuat peta konsep menggunakan Canva. Selain itu juga instruksinya bisa menggunakan video dan animasi teks, bisa berupa gambar dan grafis begitu Bapak Ibu. Oke, kita sudah di slide terakhir Bapak Ibu ya. Guru yang biasa itu memberitahu. Guru yang baik itu menjelaskan. Guru yang superior bisa mencontohkan. Tapi guru yang luar biasa itu guru yang bisa menginspirasi. Demikian dari saya. Mari kita gunakan teknologi dengan tepat dalam pembelajaran sebagai adaptasi terhadap pendidikan masa kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Hasan. Baik, terima kasih Ibu Putri Dwi Febrianti. Subhanallah, keren banget. Ternyata benar. Kita itu harus banyak belajar ya, bagaimana caranya menggunakan instruktusional
pembelajaran itu masuk ke dalam teknologi. Ini sangat penting karena kalau salah nanti kita akan kebingungan sendiri di dalam kelas. Baik Ibu Putri, bagaimana kalau kita ini ada yang raise hand dari tadi sebenarnya. Boleh kita kasih peluang bagi teman-teman untuk bertanya? Mohon izin Bapak, masih azan di tempat saya. Oh iya. Mungkin bisa gitu ya. Saya di sini belum azan. Di situ bisa maghrib duluan dong. Iya Pak, jamnya lebih cepat dia Pak Hasan. Jawa Timur soalnya Pak Hasan Jawa Timur beda Pak. Oh, iya. Beda 15 menitan. Pindah ke sana pindah. Rame-rame Pak, pindahnya enak Pak. Kita tunggu dulu ya sampai azan selesai. Materinya keren ya Pak Hasanuddin ya. Ya, subhanallah ini super. Makanya senang. Gimana Bu Dwi? Sudah Bu Putri sudah selesai? Iya Bapak, sudah selesai. Alhamdulillah. Ini dikit lagi bagian kita nih yang ada bukunya nggak Bu? Buat buku nggak Ibu Putri? Buku yang ini buku Ibu ada dijual nggak Bu? Mungkin Ibu buat buku. Saya mau beli. Buku apa nih Pak Sugi? Iya kali Bu membuat buku ini buat pengembangan instruksional teknologi ini Bu mungkin menerbitkan gitu loh. Bisa kita beli, bisa buat baca-baca Bu. Ya, insya Allah Bapak. Nanti kita bisa lah berbagi materi ini ya tentang keterampilan instruksional ini. Iya. Ya mudah-mudahan lancar deh Bu nanti Bu. Ya. Baik, bagaimana Pak Sugi? Sudah selesai? Kalau mau nanya Pak, Pak Hasan Pak mau nanya tuh Pak. Mau nanya Pak. Mau nanya Bu Putri. Iya Bapak. Ini Bu, ya kebetulan Bu, aduh gimana ya. Saya ini kan umur juga udah 57 tahun Bu Putri. Ya ibaratnya tinggal nunggu pensiun Bu. Cuman saya juga paling senang emang dengan teknologi nih Bu, walaupun masih gaptek ya Bu Putri ya. Masih ada gapteknya Bu. Ini Bu saya mau nanyakan Bu untuk pembelajaran Bu, untuk dengan pengembangan teknologi Bu. Di kelas berapa Bu? Ya Bu ya, yang paling efektif atau yang paling pas untuk mengenalkan pemakaian teknologi dalam pembelajaran Bu. Ini yang saya tanyakan Bu, supaya anak-anak lebih aplikasinya lebih kedepannya lebih bagus itu Bu. Di kelas berapa Bu efektifnya atau pasnya Bu untuk anak-anak gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu Putri. Baik Bapak. Iya. Silakan Ibu Putri. Iya, terima kasih Pak Hasan. Di kelas berapa teknologi ini tepat digunakan, begitu ya pertanyaan Pak Sugiarto ya. Perlu kita ingat kembali Bapak bahwa teknologi itu adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi jangan berasumsi bahwa teknologi itu merupakan sesuatu teknologi yang atau benda yang canggih gitu ya, seperti laptop atau HP, Android gitu ya. Tidak hanya itu Bapak. Teknologi itu ada dua kan tadi, ada yang teknologi rendah maupun teknologi tinggi. Nah, teknologi rendah ini sudah pasti kita gunakan dalam kegiatan kita di kelas sehari-hari seperti kapur, kertas, papan tulis, itu teknologi rendah Bapak. Kemudian teknologi tinggi, jika yang Bapak maksud adalah teknologi tinggi yang digunakan di kelas berapa yang tepat seperti itu ya. Ke pengalaman saya kan guru kelas 4 nih, kurikulum merdeka. Nah, di kelas saya lebih cenderung berbasis digital Bapak. Jadi siswa saya sudah diizinkan membawa gawai sendiri atau kadang memanfaatkan Chromebook yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk yang kelas bawah bagaimana? Kelas 1, 2, 3.
Untuk kelas 4, 5, 6 di sekolah kami seperti itu. Untuk yang kelas 1, 2, 3, kelas awal ya. Untuk kelas 1 tidak. Kelas 1, 2 tidak, Bapak. Tidak dikenalkan dulu untuk menggunakan Chromebook. Tapi kelas 3 sudah ada pelajaran TIK. Jadi siswa sudah diajari pemanfaatan Chromebook dari mulai kelas 3. Untuk kelas 1 dan kelas 2 digunakan juga, cuma guru yang memanfaatkan. Guru menggunakan proyektor untuk pembelajaran. Jadi siswa hanya merasakan juga menggunakan teknologi ini, cuma tidak menggunakan sendiri, tapi digunakan oleh guru. Seperti itu, Bapak. Ya. Berarti dari mulai kita kenalkan teknologi tinggi itu Bu di kelas 4 bisa Ibu ya? Kelas 4, Iya, kelas 4 sudah bisa Bapak menggunakan teknologi tinggi. Ya. Karena kan rata-rata sudah anak-anak sekarang kan sudah pandai ya memanfaatkan gawai ya, sudah punya sendiri malah. Betul. Mayoritas sudah punya sendiri gadget atau HP Android begitu. Tapi kita juga perlu melakukan asesmen awal Bapak atau pemetaan gitu ya. Kita harus mengenali dulu karakter siswa kita seperti apa kondisinya. Atau jangan-jangan di daerah yang terpencil misalnya yang sulit dijangkau oleh wifi atau internet atau bahkan minim gawai gitu ya, kita tidak perlu menggunakan teknologi tinggi jika memang tidak tersedia. Seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih Bu ya. Oh gitu Bu Putri ya. Ya kemudian juga saya sama Bu Putri hampir sama nih Bu, ngajar di kelas 5 Bu. Gitu. Kenapa Bapak? Ya saya sama Bu Putri hampir sama, saya cuma ngajarin di kelas 5 kebenaran Bu. Gitu Bu Putri. Makanya pikirannya di kelas 5, cuman kendalanya Bu, memang Bu di kelas 5 itu ada beberapa anak yang belum bisa baca tuh Bu. Jadi untuk penggunaan gawainya itu masih susah gitu loh Bu. Agak bagaimana jalan keluarnya itu seperti itu Bu Putri Bu. Kalau ada siswa yang belum bisa baca ataupun mungkin agak kurang lah pemahaman tentang gawai, mana jalan keluarnya Bu? Mohon maaf, di tempat saya sempat terputus. Bisa diulang? Ini Bu, di kelas saya kan kemarin ngajar kelas 5 Bu Putri, ya. Nah, di kelas 5 itu ada di antara anak 1 atau 2 orang yang memang belum bisa baca lancar. Nah, bagaimana kita cara pendekatan untuk supaya dia bisa menggunakan gawai, Bu? Karena belum bisa lancar. Itu bagi anak yang belum bisa membaca, bagaimana memanfaatkan teknologi begitu Bapak ya? Oke. Saya sharing pengalaman juga. Kebetulan di kelas saya juga ada 1 anak yang lambat baca. Bukan tidak bisa baca sama sekali, dia sudah kenal huruf, cuma tidak sepenuhnya, tidak semua huruf dia tahu, tidak semua huruf dia kenal. Bagaimana mengatasinya? Sedangkan yang lain pakai gawai, dia tidak menggunakan gawai, seperti itu Bapak ya? Ya, betul, Bu. Murid saya ini tidak bisa baca memang. Tapi dia punya Android. Dia bisa menggunakan Android. Jadi bagaimana saya memanfaatkan itu? Saya pakai voice, Pak. Saya gunakan voice. Sebentar Mas Iqomah. Iya. Nah, untuk anak yang belum bisa membaca, agar tidak terjadi ketimpangan begitu ya atau kecemburuan antara siswa, tetap saya anjurkan untuk membawa juga gawainya atau HP-nya. Cuma caranya dia menjawab asesmen dari saya yang berupa asesmen formatif, saya bacakan soalnya Pak. Saya bacakan kepada anak ini. Saya memberikan perlakuan khusus, pendampingan khusus begitu ya, karena hanya 1 orang yang lambat baca. Saya bacakan soalnya, pilihan gandanya saya bacakan, kemudian anak ini memilih sendiri di HP-nya begitu Bapak.
Jadi mungkin bisa di ATM juga cara saya menangani anak yang belum bisa baca, tapi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi tinggi. Mungkin seperti itu dari saya, Bapak. Oh iya. Ya. Makasih Bu Putri Bu ya. Jelas Bu. Makasih Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Sugiarto, terima kasih Bu Putri. Kita sambut lagi yang Sama-sama. lain, Bu Putri masih untuk bertanya. Silakan Pak Wahyu Hidayat mau bertanya. Silakan Pak Wahyu Hidayat. Ada? Pak Wahyu Hidayat ada? Oke. Kalau nggak ada, Bu Nilu. Iya Pak. Oh, silakan. Silakan Pak Wahyu mau bertanya apa? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi wabarakatuh. SD Islam Al-Akmal Pak di Tangerang Pak. Oh, iya. Yang ini Pak mau bertanya tadi sama Bu Putri untuk kahot sama kuis itu keuntungan dan kelebihannya gimana ya Pak? Apa kekurangannya gitu Pak? Untuk pembelajaran buat anak. Gitu Pak. Silakan Bu Putri. Kedengeran nggak ya Bu? Tadi. Iya. Iya. Kan saya biasanya pakai Quizzes Bu untuk pembelajaran, tapi untuk kahot itu belum pernah Bu. Misalkan pemakaian apa kelebihan dan kekurangan untuk Quizzes dan kahot Bu? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Apa kelebihan dan kekurangan Kahoot dan Quizzes? Kalau Quizzes Bapak sudah sering menggunakan ya? Iya Bu. Sudah sering ya? Apakah semua tipe atau mode sudah pernah dicoba Pak? Pak Ngidi. Contohnya kayak gimana Bu? Gimana Pak? Contohnya maksudnya versinya, maksudnya pilihan ganda atau gitu, isian gitu atau gimana Bu? Ya, untuk yang Quizzes yang biasa Bapak gunakan, apakah sudah hanya klasik atau sudah mencoba mode-mode yang terbaru, ada mode paper? Oh iya, baru satu Bu, klasik. Oh, sudah pernah mencoba ya Pak ya? Baru. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti akan lebih didetailkan oleh rekan saya, karena ini materinya beliau begitu Bapak ya. Nanti akan dipaparkan lebih rinci begitu. Untuk kelebihan dan kekurangan Kahoot dan Quizzes. Ya, untuk kekurangannya yang pertama kita harus menyediakan jaringan WiFi yang kuat, internet yang stabil. Yang utama juga kita menyediakan siswa menyediakan HP atau Chromebook pastinya. Jika itu merupakan kuis yang klasik ya. Kalau mode paper, siswa hanya menggunakan kertas yang sudah kita print. Kalau Kahoot sama, kita menyediakan Android juga, jaringan WiFi yang stabil juga. Kalau kelebihannya ya interaktif Pak. Antara kita dengan siswa itu interaktif dan siswa pasti seru-seruan gitu. Kayak kita tadi menjawab soal dengan waktu yang sedemikian terbatas, tapi harus menjawab dengan cepat. Dan ini tidak hanya mengejar jawaban yang benar, tapi mengejar waktu, kecepatan waktu untuk menjawab. Seperti itu Bapak. Nah, untuk pendalamannya nanti dengan rekan saya, Bapak Andika Faris. Begitu Bapak. Baik, ya, makasih Bu Putri. Nah, Bu Putri, ini karena Pak Andika juga harus show juga. Jadi untuk Bu Putri kita off dulu ya, maksudnya kita skip dulu ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan di akhir kita bisa gabung lagi, kita bisa.
Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Andika, karena Pak Andika juga kan harus presentasi juga. Pak Andika, ini waktunya kurang lebih 30 menit. Mungkin Pak Andika bisa langsung aja kali ya. Terserahlah, ini untuk Pak Andika ya, waktunya. Dan terima kasih untuk Bu Putri. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir, kita masih on ya, Bu Putri ya. Silakan Pak Andika, dipersilahkan. Biar nyambung antara Bu Putri dengan Pak Andika. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Ini saya baru nyampe ya. Sekarang materinya saya ya Pak ya. Boleh dikatakan seperti itu. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, saya masih pakai baju Madura ini karena pada saat ini di awal bulan pekan pertama di awal bulan itu di Pamekasan menggunakan pakaian adat untuk ASN-nya. Masya Allah. Cakep. Iya. Kok Bu Putri nggak pakai baju Madura? Iya, tadi kelas saya kebagian duta SPM, Pak. Oh. Jadi ya berpakaian santri, jadi saya ngikutin siswa. Iya. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir siang-siang gini ya. Terlebih ini bulan puasa, masih semangat, ini menandakan kalau Bapak Ibu semua merupakan guru yang benar-benar seorang guru pembelajar sepanjang hayat ya. Oke, saya awali dulu dengan salam ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi jam saya sekarang cuma 30 menit Pak ya, untuk menyambungkan dari materinya Ibu Putri. Saya di sini tidak menggunakan slide, tapi bagaimana mengimplementasikan teknologi dalam pendidikan atau dalam pembelajaran di kelas kita, tentunya tanpa kita sadari ya, setiap hari Bapak Ibu semua sudah menggunakan teknologi. Baik itu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Papan, spidol, buku itu juga teknologi. Kok sampai saat ini ketika mendengar kata teknologi kok nuansanya seperti canggih gitu ya. Tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Teknologi merupakan ada tingkatannya juga seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Putri tadi. Nah, dari pemahaman keterampilan instruksional yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri tadi merupakan sebuah alat ya, pada dasarnya teknologi itu alat yang membantu kita semua, baik itu guru, baik itu murid dalam melakukan proses pembelajaran. Coba kita bayangkan, jika tidak ada teknologi, baik itu tingkat rendah maupun tingkat tinggi, seperti apa pembelajaran di dalam kelas? Guru datang, duduk, berdiri, ceramah, murid mendengarkan. Seperti itu. Mungkin yang akan terjadi seperti itu. Jika tidak ada teknologi tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Tidak ada buku, tidak ada papan, tidak ada proyektor, dan segala macamnya. Nah, itu yang menjadikan pembelajaran kita menjadi teacher center jika tidak ada teknologi. Jika guru tidak memanfaatkan teknologi. Nah, dengan teknologi ini, tentunya jika guru sudah terampil dalam penggunaan teknologi ini, pembelajaran di kelas itu akan lebih menyenangkan. Akan menjadi yang sebelumnya teacher center, akan menjadi student center. Seperti itu. Ini biar tidak lama-lama lagi ya. Terlebih ya Bapak Ibu ya, kalau saya tadi sempat mendengar sedikit dari Bapak Hasanuddin ya. Hasanuddin tadi yang bertanya. Iya, Bapak Hasanuddin ya itu. Bapak siapa? Sugiarto, Pak. Sugiarto ya Bapak. Iya Bapak, sebenarnya kita sebagai guru itu saat ini memang sudah sepatutnya untuk terampil dalam penggunaan teknologi. Terlebih teknologi tingkat
tinggi ya Bapak ya. Karena apa? Kita ini sudah dihadapkan oleh generasi alpha. Kira-kira di sini ada yang tahu generasi alpha itu apa? Boleh tulis di kolom komentar mungkin, atau open mic boleh. Generasi alpha, ada yang tahu? Silakan Bapak Juju, boleh? Generasi alpha ada yang tahu? Ya. Generasi alpha itu generasi yang dirinya sendiri. Generasi yang? Generasi pertama, Asik ya. generasi pertama yang lahir di dunia Ya. digital ya Pak. Generasi pertama. Generasi Iya, pertama di betul. awal di abad 21, Pak. Iya, betul sekali. Iya, benar. Nah, kita itu sudah dihadapkan oleh generasi alpha, di mana generasi alpha itu merupakan ya generasi pertama seperti yang Ibu katakan tadi, yang benar-benar hidup ya. Sudah berdampingan, bahkan sejak lahir generasi alpha ini sudah dihadapkan dengan hingar-bingarnya teknologi yang canggih, yang maju. Jadi kita sebagai guru jika tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan mengikuti zamannya, ini juga menjadi bumerang ya buat guru sendiri untuk tergilas oleh zaman. Jadi oleh sebab itu ya, guru tentunya harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk di kurikulumnya. Nah, kurikulumnya itu sekarang kurikulum merdeka ya. Salah satunya juga kurikulum merdeka ini berubah juga faktor dari perkembangan zaman ya, untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan keterampilan kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini, tentunya nanti akan lebih fleksibel seperti kurikulumnya untuk memfasilitasi peserta didik kita, baik itu dalam pengembangan materi ajarnya yang mudah diakses oleh murid, baik itu dari metode pembelajarannya, media pembelajarannya, dan sebagainya. Oke, dan itu semua juga kembali lagi kepada kondisi sekolahnya. Karena kondisi sekolah di Indonesia ini tidak sama ya, tapi beragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang tidak ada jaringan internet, kemudian Saprasnya itu belum ada, tidak dapat bantuan Chromebook, atau siswanya masih belum memiliki gadget seperti itu. Kira-kira di sini saya mau tanya nih Pak, yang sudah digitalisasi sekolahnya siapa? Ada yang sudah menggunakan pembelajarannya tiap hari menggunakan teknologi tingkat tinggi? Masih proses, Pak. Masih proses. Ada yang sudah Belum. seperti itu, ada juga kelas yang belum. Ada juga kelas yang belum. Oke. Masih 30%, Pak. Ya, tergantung Tadi, Pak. gurunya, Pak. 30% baru. Ketersediaan jaringan internet? Bagus, Ada, saya tersedia, Pak. bagus. Bagus. Sudah tersedia. Sudah tersedia, alhamdulillah ya. Untuk Ada, Pak. ya. Iya. Hanya baru 30%, Pak, Pak Andika. Surplusnya ada, Pak? Ada. Oh, ada. Nah, itu dia, Pak. Kadang di sekolah itu surplusnya sudah lengkap, internetnya jalan, tapi tetap diam. Karena apa? Kembali lagi ke yang sudah Bu Putri paparkan tadi, keterampilan guru sendiri. Nah, oke, sekarang saya akan coba praktikkan bagaimana kita memanfaatkan yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Yang pertama itu ada akun belajar ID ya. Akun belajar ID ini sangat powerful banget Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mahir dalam memanfaatkannya. Salah satunya di sini yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, proses pembelajaran yang menarik untuk siswa. Saya boleh izin share screen nih Pak. Saya coba bagikan layar dulu ya Bapak Ibu ya. Oke.
sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan berbagai macam media ya, media untuk kita gunakan. Sudah muncul Bapak, Ibu? Baru muncul tapi belum ada. Ya udah. Saya belum muncul. Kognitif ya Pak. Ya. Oke. Pertama kita coba akses ya fitur yang sudah disediakan dan semua guru itu bisa menggunakan dan semua jenjang. Salah satunya di sini ada rumah belajar. Siapa yang sudah tahu di sini rumah belajar? Portal rumah belajar. Sudah. Oh, sudah tahu Ibu. Oke. Nah, di sini sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Ada sumber belajar, kelas maya. Nanti kita bisa eksplor di sini yang bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk murid kita. Dan ini tapi ada kelemahannya ya. Di sini fiturnya harus online. Bagaimana jika sekolah kita masih tidak ada internet atau siswa masih belum diperkenankan untuk menggunakan gawai seperti sekolahnya Bu Putri tadi. Kita coba eksplor lagi bagaimana kita manfaatkan akun belajar ID Bapak Ibu. Di sini saya coba apa nih Pak Hasan? Maunya yang mana nih Pak? Mau mau explore di Google mungkin ya, Google Workspace ya? Boleh, Google Workspace boleh. Sebelum nanti kita akan masuk ke asesmennya ya, kita coba buat pembelajarannya dulu. Nah, di Google ini kita bisa menggunakannya ketika kita mau membuat materi ajar ya, atau bahan ajar kepada siswa. Kita bisa menggunakan banyak fitur yang disediakan oleh Google Workspace ini Bapak Ibu. Salah satunya ya ada PowerPoint. Dari PowerPoint sendiri bisa kita membuat sebuah bahan ajar yang bisa kita eksplor dengan ini sudah tampil Pak? Sudah. Sudah Oke. Pak Andika. Nah, dengan PowerPoint ini Bapak Ibu juga bisa langsung membuat modul ajar atau bahan ajar kepada siswa. Membuat video dari Google Slide ini juga bisa loh Bapak Ibu. Apakah saya harus mempraktekkan di sini atau mau explore beberapa yang lain? Dan ini juga harus mode online ya untuk bisa diakses ke siswa. Kecuali nanti kita download. Nah, jika kita menggunakan sekolah kita sudah memenuhi prinsip sekolah yang untuk digitalisasinya, misalnya ketersediaan internetnya ada, servernya memenuhi, kita menggunakan PowerPoint, Google Slide ini sebagai tempat kolaboratif buat siswa. Jadi siswa langsung mengakses menggunakan Google Slide ini dengan cara membagikan di sini Bapak Ibu. Saya rasa kalau Google Slide ini sudah banyak memahami ya. Dan untuk bagi sekolah yang masih terbatas Starplus-nya, terutama di jaringan internetnya, bisa di-download nanti di sini. Jadi ini fungsinya untuk dari teknologi tinggi ke rendah. Jadi format cetak nanti seperti itu. Gitu juga dengan ketika kita melakukan asesmen ya, asesmen di mana ini? Di Google Workspace. Nah, Google Workspace itu kita bisa melakukan asesmen kepada siswa dari teknologi tingkat tinggi. Misalnya, siswanya sudah canggih nih. Kita bisa menggunakan, saya ganti dulu. Kita bisa menggunakan Google Workspace ini untuk melakukan asesmen kepada siswa. Formulir ya. Kita pakai Google Form di sini Bapak Ibu. Nah, Google Form ini apakah hanya bisa digunakan ketika daring? Tidak juga. Nah, saya coba explore bagaimana Google Form ini bekerja dan digunakan dari berbagai situasi di sekolah Bapak Ibu. Saya contohkan di sini kalau Google Form yang seperti biasa, seperti ini. Nah, kemudian di-share misalkan saya akan membuat sebuah soal ya. Supaya cepat karena saya tidak menyediakan, saya pakai ChatGPT aja di sini.
untuk membuat soal. Nah, ChatGPT ini juga sebagian dari teknologi yang sudah cukup pintar ya Bapak Ibu ya. Siapa nih yang sudah pernah pakai ChatGPT di sini? Untuk membuat sebuah pembelajaran atau saya membuat asesmen sekarang. Misalnya buatkan 5 soal aja. 5 soal kelas 4 tentang seni musik atau alat musik tradisional. Gambarnya fisik. Slide saya jalan, Bapak Ibu. Nah, baru. Iya, jalan. Ada, Pak. Ketika Muncul. kita mengetik keyword, jadi sangat mudah sekali ya guru ya. Langsung jadi dong, ini 5 soal. Buatkan 5 soal HOTS kelas 4 tentang alat musik tradisional. Nah, kita langsung copy nih ke Google Form kita. Sebelumnya kita lakukan setelan di sini, jadikan sebagai kuis. Oke, di sini settingnya di full aja, kemudian jawabannya, poinnya kita tentukan dulu. Di sini poinnya 20, karena soalnya 5. Nah, kemudian di bagian presentasi ini, jadikan sebagai auto isi ya. Kita paste saja Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian Ada lagi Pak, screen-nya Pak. screen-nya terputus ya? Iya, Iya, tadi Pak. ada yang share. Ada yang ada yang share. Putus Pak, putus. Ulang lagi, Pak. Oke. Pak Andika, Ya. tuh kita ini udah 15.23 di Wah. sini. Iya Bapak, saya belum masuk ke Canva sama Quizzes ini. Gimana ini? Sama Kahoot lagi nih. Oke, ini cara pembuatan soal dengan sangat instan dengan ChatGPT Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya satu soal aja di sini. Oke, ini jawabannya semua benar. Oke, ini aja satu soal aja. Nah, Google Form ini sebenarnya kalau langsung kita share ke siswa seperti ini, siswa hanya menggunakannya secara daring ya Bapak Ibu untuk menulis mengirim asesmen kita. Bagaimana jika sekolah kita tidak ada internet, bahkan tidak ada sarana dan prasarana untuk mengakses Google Form ini, tidak ada Chromebook, tidak ada handphone. Nah, dari teknologi tingkat tinggi ini saya coba untuk menjadikan teknologi tingkat rendah dengan cara ini akan di-print dalam bentuk soal. Sebenarnya kalau nggak salah di sini ada add-on ini namanya kalau nggak salah ya, sebentar. From to PDF. Bukan Pak. Pakai ini Pak. Nah, kalau from to PDF itu hanya cetak Pak, hanya cetak dalam bentuk soal. Nah, kalau add-on paper score ini, di sini uniknya selain kita bisa mencetak form kita dengan format yang menarik, juga bisa auto koreksi ya Pak ya, auto koreksi dulu tidak koreksi satu-satu. Jadi di sini sudah disediakan dengan paper score ini. Saya coba contohkan di sini setelah install. Oke, kita next saja, kita tutup, kita reload dulu. Kemudian add-on-nya paper score. Kita launch. Oke. Nah, ini adalah fitur dari paper score. Dia bisa membuat sheet, kemudian membuat print answer. Print answer-nya itu ini yang akan jadi siswa bisa menilai mengisi seperti UNBK seperti itu. UNBK ya. Contohnya seperti ini Bapak nantinya. Nah, misalnya yang mana ini?
Oh Gimana gitu. ini? Iya, form to ini belum dikasih nama di sini. Oke, di sini banyak formnya sudah. Oke. Nah, untuk ngeprint soalnya kita lakukan di sini. Kita pilih. Nah, nanti format soalnya seperti ini, Bapak. Tinggal download atau print untuk dijadikan ke teknologi tingkat rendah dari tingkat tinggi. Nah, sekarang kalau untuk answernya silang di situ ya? Ya, answernya seperti ini, Bapak. Kita pilih dulu answer, kemudian ininya kita cari assessment ya. Answer di sini nggak ada ya. Oh, kalau auto correct seperti itu, Pak, otomatis sekolah juga harus menyediakan classroom, Bapak. Katakanlah di sini, ya, kelas 4 ya. Kelas 4. Nah, saya pilih seperti ini. Nah, nanti otomatis langsung terisi dengan nama peserta didiknya yang sudah ada di classroom. Oke, next. Ini kelasnya nggak ada yang ini. Berarti di paper color-nya harus connect ke classroom atau form kita ada di classroom? Tidak, Pak. Ini hanya mengambil data siswa di classroom. Nah, ini data siswa kita yang di kelas 4, kemudian next, seperti apa tampilannya nanti kita bisa, nah, kemudian ini generate, kan cuma satu soal tadi ya, kita generate di sini, jawabannya yang benar yang ini, misalnya, atau semua benar. Nilainya masuk ke classroom nggak Pak Tipa? Iya Bu, nanti koreknya di sheet Bu. Kan ini langsung basicnya di Google Form, nanti masuknya di sheet. Nanti formatnya seperti ini. Nah, tapi nggak terkoneksi langsung ke classroom kan ya, itu harus dipindah juga nilainya gitu ya? Iya, Ibu. Di sheet nanti kan bisa kita integrasikan dengan classroom juga. Nah, di sini seperti ini namanya, otomatis ada sesuai nama yang di classroom namanya. Oh, udah langsung jadi PDF ya? Iya, Bapak. Jadi ini kita tinggal langsung cetak, kita distribusikan soalnya dan kunci jawabannya. Dan kunci jawabannya jika sudah terisi semua, nanti tinggal diupload lagi di sini, upload answer set scoring. Jadi otomatis ini yang hitam otomatis ke detect benar jika jawabannya benar. Seperti itu, Pak. Tidak perlu mengoreksi satu-satu. Kalau yang hitamin pakai apa untuk jawaban anak? Ini kan mau dijadiin ke teknologi tingkat rendah, Pak. Iya. Paper, Pak. Jadi paper kan. Nanti papernya tuh papernya di scan. Oh, di scan. Nah, baru diupload di sini, Pak. Iya. Nanti otomatis dikoreksi sendiri, tidak perlu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika melakukan asesmen di platform lain? Ada Canva, ada Quizzes. Saya explore sedikit mungkin Pak ya. Di sini sudah banyak yang sudah menggunakan Quizzes mode kertas mungkin ya. Ini paper score-nya free ya? Free Bapak untuk akun Belajar ID. Kalau mau lebih lengkap, cuma ada batasannya Bapak. Tapi kalau menggunakan fitur ini sudah cukup Bapak. Nah seperti ini. Nanti kalau sudah diupload, otomatis masuk ke link spreadsheet-nya ini. Otomatis di sini juga harus sudah terisi Bapak. Kalau kosong-kosong seperti ini nilainya juga 0. Iya. Kayaknya harus pertemuan khusus nih Pak. Iya Ibu. Ini khusus sedikit sengaja Bu, nanti biar teman-teman dari GCE Banten juga melanjutkan eksplor lebih dalam. Seperti itu, ada bahasa, ada. Iya, diusulkan ke panitia GCE nih. Iya. Siap. Mau nanya Pak Andika. Iya, Bapak. Ini Pak, mengenai pemakaian Google Form Pak Andika. Iya Pak. Ini Pak Andika. Saya pernah pakai waktu menggunakan Google Form
anak-anak ulangan tuh Pak ya, waktu masa daring Pak ya, COVID Pak ya, waktu itu Pak ya. Itu pas hasil nilainya tuh malah pada kurang bagus Pak Andika, tapi setelah dialihkan ke tulisan seperti biasa, nggak pakai daring Pak, masuk ya offline itu ulangan hasilnya lebih bagus Pak. Nah ini kiat kita Pak supaya anak-anak dalam ulangan menggunakan Google Form itu Pak, itu supaya nilainya lebih bagus. Bagaimana itu Pak ya? Saya juga sampai sekarang belum ketemu tuh Pak. Nah, itu Pak Andika. Itu sebuah tantangan ya. Tantangan. Iya Pak. Sampai sekarang tuh Pak belum ketemu Pak. Penggunaan Google Form anak-anak nilainya lebih jelek daripada yang di print tulisan Pak gitu Pak, langsung. Harusnya gitu. lebih bagus Pak ya. Harusnya lebih bagus karena kan di rumah Pak. Gitu ya. Iya. Nah itu Pak, bagaimana Pak cara ya kalau kita bilang Pak mengkajinya supaya kalau saya menggunakan Google Form nanti nilainya harus lebih bagus dari yang offline di sekolah gitu loh Pak, atau cara tatap muka gitu di sekolah. Terima kasih Pak Andika. Ya, sama-sama Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Itu bukan salah satu dari topik bahasan kita siang ini. Kenapa guru harus terampil dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi yang canggih itu tidak serta-merta harus kita terapkan di kelas kita, tidak. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah kita, Bapak. Kalau misalnya kebutuhan peserta didik kita tidak butuh terlalu tinggi atau terlalu canggih, cukup menggunakan slide proyektor, kita gunakan, kita fasilitasi. Seperti itu Bapak. Jadi selain Bapak melakukan asesmen awal, ya, pada siswa Bapak juga harus terampil Pak, terampil dalam memfasilitasi ini butuhnya seperti apa, begitu. Oh gitu ya. Ya, dari penggunaan teknologi ini terkadang ya seperti Bapak itu juga kebalik dari yang saya alami di kelas ketika gitu ya Pak ya. Iya. Saya aneh nih Pak menggunakan paper Pak, nilainya kok jelek gitu Pak. Iya. Kan sekolah saya juga sudah menggunakan CBT sendiri Bapak. Jadi di handphone itu baik di handphone maupun di Chromebook dan laptop itu ketika sudah buka CBT tidak bisa mengakses fitur lainnya. Jadi di lock seperti itu Pak. Tapi nilainya juga bagus meskipun soalnya diacak, jawabannya diacak. Nah itu sebuah latar belakang ya yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya sudah generasi yang benar-benar luar biasa Bapak. Sebagai gambaran seperti ini aja Bapak ya. Orang Indonesia lahir di Arab otomatis bisa bahasa Indonesia tanpa kita ajari gitu Pak ya. Bahasa Arab ya. Hidup di Italia, orang Indonesia lahir di Italia karena setiap hari bahasa Italia otomatis bisa bahasa Italia ya secara tidak langsung. Dan generasi kita itu seperti itu sekarang Pak. Lahir langsung ada gadget, ada TV lah minimal, atau handphone, atau Bapak bisa searching sendiri, browsing sendiri. Kenapa saya berasumsi juga selain membaca berbagai jurnal ya, Bapak coba buka YouTube sebagai referensi Bapak ya. Konten anak jauh lebih menarik, jauh lebih banyak viewernya daripada konten-konten lainnya. Nah itu adalah perkembangan teknologi yang harus kita hadapi bersama nantinya Pak. Seperti itu Pak. Oke, kita lanjut lagi Pak ya. Waktu saya tinggal berapa ini Pak? Kita mau explore ke Canva dan Quizzes atau ke Canva? Ke Canva, oke. Canva, kita masuk ke Canva. Kita lanjut Canva, nanti Google Form-nya lanjutin dengan Pak Hasan. Atau di pertemuan berikutnya Bapak. Oke, di Canva. Canva sendiri di sini sudah menjadi mitra platform kementerian ya. Kenapa saya bilang itu? Di titik 9 ini sudah ditambahkan loh Bapak Ibu. Ketika kita login menggunakan akun Belajar ID, nah akun Belajar ID saya ini
di titik 9 atau banyak yang nyebut ini kantong ajaib karena isi banyak aplikasi ya. Ketika kita klik di sini, Canva sudah disematkan pada akun Belajar ID kita. Ini sebagai bukti kalau Canva juga mendukung pendidikan kita saat ini. Jadi tidak perlu lagi kita ketikkan di address bar ya, ketik Canva seperti itu. Jadi langsung klik titik 9, kemudian pilih Canva. Otomatis langsung diarahkan untuk login ke akun Belajar ID kita. Nah, ketika kita login menggunakan akun Belajar ID, otomatis di sini langsung tersedia atau ada nama sekolah kita. Langsung masuk ke sekolah Bapak Ibu di sini. Di sini sudah ada banyak kelas. Saya coba explore sedikit Canva. Canva ini merupakan platform yang powerful ya untuk pendidikan kita. Siapa nih di sini, saya mau nanya nih, siapa yang udah pernah pakai Canva? Saya. Atau yang belum aja, Pak? Atau yang belum aja, Pak? Pelajaran pakai Canva. Iya, apalagi guru penggerak sudah setiap hari sepertinya buka Canva buat RK, buat aksi nyata seperti itu ya. Oke, Canva ini saya coba explore, merupakan teknologi tingkat tinggi ya pastinya ya, sudah canggih di sini platform. Kalau murid kita canggih, kita tinggal integrasikan ini, gunakan kelas ini, sekolah ini sebagai kelas. Dan di sini saya juga sudah fungsikan kepada siswa kita di kelas 4. Kelas 4 sudah bisa membuat poster, membuat flyer, dan itu juga berlaku di P5 sekolah saya. Kita explore bagaimana Canva ini bekerja ketika sekolah kita sudah digitalisasi ya, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan dari siswa saya, Bapak Ibu. Ini membuat poster seperti ini. Jadi lucu-lucu, karyanya anak itu benar-benar original ya, meskipun di sini sudah disediakan template yang bisa kita gunakan. Oke, kita nggak masuk ke kelas karena bahasanya itu akan lebih dalam nanti. Sekarang kita coba bagaimana Canva ini bisa kita terapkan dari teknologi tingkat tinggi ini menjadi teknologi tingkat rendah. Salah satunya saya akan membuat sebuah, kalau modul ajar bisa sekali di sini Bapak Ibu. Atau sekarang saya akan membuat lembar kerja, sangat mudah sekali, tinggal diklik aja di sini lembar kerja. Tinggal dijadiin teknologi tingkat rendah nantinya, jadi paper ya, tinggal di print yang bisa kita distribusikan kepada siswa. Nah, ini ada lembar kerja yang bisa kita ubah sendiri. Tapi di sini saya coba membuat media belajar buat siswa. Misalkan di sini yang lagi hit tuh ada ular tangga ya. Ular tangga di sini banyak sekali yang pakai di Canva ini. Buat permainan di dalam kelas kita. Jadi tinggal diubah, nanti tinggal dicetak untuk digunakan sebagai media belajar kita di dalam kelas. Selain ular tangga juga banyak fitur media yang bisa kita kembangkan di sini Bapak Ibu. Misalnya seperti membuat sebuah kubus ya, jaring-jaring kubus seperti itu. Membuat sebuah dadu. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus yang bisa kita gunakan misalkan pada pelajaran seni mungkin ya. Seni musik misalnya di gambar sisi yang ini kita kasih gambar alat musik angklung misalnya seperti itu. Di sini ada burin boleh. Nah, ini Bapak Ibu ini juga
jadi sebuah karya ke siswa nantinya. Angklung. Atau ada trompet lagi. Ini modern. Oke. Kemudian gitar. Taruh dulu. Saya akan membuat sebuah media yang akan digunakan ke ada rebana lagi. Kemudian ada apa lagi ya? Pianika. Oke, pianika. Jaringannya. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu ya. Backgroundnya kita ganti. Oke. Nah, ini sudah bisa jadi media tingkat rendah nantinya ya. Dari tingkat tinggi kita bikinnya di laptop maupun di handphone. Kemudian kita proses menjadi sebuah media pembelajaran tingkat rendah dengan cara dicetak. Fungsi permainannya nanti bisa dieksplor sendiri. Misalkan ini kan jadi dadu. Nanti bisa diundi kepada siswa. Nah, dadu ini dari angklung dari daerah mana? Memiliki berapa nada misalnya seperti itu, atau terbuat dari apa kepada siswa. Ini sebagai media permainan ya. Bagaimana kita bisa nantinya bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik kita dengan cara yang sangat menyenangkan. Padahal sederhana ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satunya. Juga masih banyak kalau mau dieksplor lagi di Canva ini, tidak hanya media pembelajaran dadu seperti ini, kemudian masih ada labirin, kemudian ada ini labirin seperti ini, bisa kita cetak satu-satu gitu, siswa yang berbeda. Ini salah satu dari teknologi tingkat tinggi diimplementasikan, dijadikan ke teknologi tingkat rendah. Nah, jika ini misalnya akan didistribusikan ke siswa yang ke sekolah yang sudah canggih nih, yang sudah digitalisasi sekolahnya, ini bisa langsung ditugaskan di kelas sekolah kita. Ketika kita bagikan di sini, kemudian lainnya harusnya di sini ada tugas. Nah, tugas ini ditugaskan. Fungsi dari sini selain kita bisa memanfaatkan kelas yang ada di Canva, juga bisa menggunakan Classroom. Nanti ditugaskan di Classroom. Tapi nanti masuknya tetap ke Canva ketika kita menggunakan Classroom ini. Jadi kita manfaatkan dari sisi kelas yang ada di email belajar ID kita, sekolah kita ini. Kita coba tugaskan ke sekolah kita. Misalkan di sini pilihannya ada Microsoft Teams, ada LMS lainnya seperti Moodle, Classroom, kemudian Canva. Saya coba Canva di sini. Canva kemudian pilih desain baru untuk masing-masing siswa. Ini artinya siswa nanti akan dibuatkan desain yang baru, gitu, tidak mengganggu desainnya guru ini. Kemudian kita kasih catatan di sini, kerjakan sebelum tanggal 10 April misalnya seperti itu. Kemudian lanjutkan. Nah, grupnya ini kita pilih sekolah kita. Misalkan di situ kelas saya di sini ada banyak nih. Nah, kelas Canva misalnya seperti itu, atau Pak. Udah. Kelas saya di sini ada apa saja ya? Ada Tunggisa misalnya. Nah, seperti ini. Kelasnya di Digital Camp seperti itu. Kita publikasikan, jadi nantinya masuk ke semua anggota yang ada di kelas digital ini. Nah, kelas digital ini. Nah, nanti ditugaskan ke 11 orang ini Bapak Ibu. Atau mau dikecualikan boleh. Nanti di sini juga bisa dikecualikan. Kalau misalnya kita buka di
kelas digital ini. Nanti bisa mengecualikan siswa mana yang akan ditugaskan gugus ini atau dikasih lain, nanti siswa yang berbeda kita eksplor, Bapak Ibu nanti eksplor sendiri ya. Tinggal dipublikasi. Nanti masuknya ke kelas yang digital ini. Kalau misalnya mau diberikan ke kelas yang banyak, boleh ditambahkan lagi di sini. Misalnya kelas yang lain. Atau mau memilih siswanya satu-satu, boleh di sini ada Dwi Kamalasari, ada Qoriatul Imamah, dipilih. Tapi saya lebih efektif dan efisien, cepat kita buat kelas dulu. Nah, 2 kelas misalnya, kemudian dipublikasikan. Otomatis nanti akan masuk di 11 anggota ini. Untuk melihat anggotanya dan rincian kelasnya di pengaturan ini Bapak Ibu, nanti untuk eksplornya. Nah, anggota. Di sini anggotanya. Nanti akan masuk ke semua yang ada di kelas yang sudah ditentukan di sini. Nah, itu untuk penugasan kepada siswa yang sekolahnya sudah digitalisasi. Oke, Pak Hasanuddin. Oke, Pak Andika. Waktunya sepertinya. Waktunya sudah lewat. Iya. Bapak. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Tapi memang sebenarnya ini materi yang menarik. Tapi ya kita memang keterbatasan waktu. Nah nanti Pak Andika bisa lebih nanti diundang lagi Pak. Dieksplor lagi itu. Iya. Khusus special edition. Insya Allah. Siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri ya presentasi saya. Mungkin dilanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin Pak. Baik. Bisa bagi kontak personnya ke Andika. Boleh, nanti ke Pak Hasan, boleh Bu. Baik. Jadi gini, Bapak dan Ibu, karena waktunya juga sudah mepet, kita tinggal dengerin statement akhir dari Pak Bu Putri dan Pak Andika ya. Dan undangan untuk daftar hadir sudah absensi sudah di-share tuh di chat dan juga bisa dilihat di PMM. Silakan Bu Putri untuk statement akhirnya biar kita dapat inspirasi baru. Mana Bu Putri? Masih on? Putri? Ini Pak Andika sama Bu Putri deket-deketan atau satu sekolah sih? Satu sekolah Pak. Oh satu sekolah ya. Oke, kalau gitu kayaknya Bu Putri ini ya lagi nyiapin buka-buka kayaknya. Terakhir lah. Closing statement Bu Putri. Untuk Pak Andika aja deh kalau gitu. Silakan. Oke, baik Pak. Closing statement dari saya tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Begini, kurikulum merdeka ya, dari kurikulum merdeka ini siswa kita sekarang kita sudah tahu semua kalau siswa kita sudah hebat-hebat ya saat ini ya, sudah eksplor berbagai macam informasi dan fitur media-media sudah mudah untuk diakses oleh siswa. Jadi peran guru di sini, jika kita sebagai guru memberitahu siswa di kelas kita, siswa itu mungkin hanya mendengar ya, cukup mendengar. Dan kalau kita sebagai guru mengajari siswa, mungkin siswa hanya mengingat, cukup ada di ingatannya siswa. Yeah. Tapi jika kita guru melibatkan siswa dalam pembelajaran, nah di situ loh, siswa benar-benar belajar. Seperti itu Bapak mungkin. Ya. Saya akhiri Bapak. Keren. Jadi terima kasih Pak Andika. Super banget pembelajarannya. Bu Putri sudah on? Mana Bu Putri? Mana Bu Putri? Mana kelas temannya mana? Kayaknya belum tampil ya Pak Andika ya? Bu Putri ya? Masih. Sudah tuh Pak. Oh, sudah. Mana Bu Putri? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Dari saya
Agar kita tepat dalam membuat rencana pembelajaran, alangkah baiknya kita senantiasa berefleksi diri dan membuat perencanaan yang tepat dengan menggunakan strategi instruksional agar apa yang kita harapkan bisa tercapai secara optimal. Tetap berkolaborasi dan terus berbagi bersama guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih dari saya, Pak Hasan. Ya, terima kasih banyak. Ini kita bisa banyak ngambil inspirasi ya, bisa banyak ngambil pelajaran dari Pak Andika dan Bu Putri. Beliau itu banyak waktunya untuk bisa sampai seperti itu ya. Waktunya seperti kita juga, tapi beliau lebih aktif dari kita ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi lagi. Dan tentunya nanti kita bisa mengulik instruksional kita untuk menjadi media pembelajaran. Ini super begitu ya. Dan Bu Ati, mana Bu Ati? Ada Bu Ati? Rasanya kita sudah cukup. Terima kasih banyak untuk seluruhnya. Terutama untuk narasumber kita kasih applause untuk beliau. Dan semoga kedepannya semakin maju, semakin sukses. Kita doakan selalu ya. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Siapa tahu nanti suatu saat, sometime kita bisa meet up sesungguhnya di tatap muka ya. Di mana saja mungkin seandainya tidak, nanti kita insya Allah ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Hasan, Bu Putri, Pak Andika. Terima kasih Bu Putri. Bersama dulu ya. Terima kasih Pak Andika. Saya mendapat Pak Andika.